Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Salam sehat dan bahagia. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan dan perlindungannya. Selamat bertemu kembali dengan saya Pak Muslih untuk melanjutkan pembelajarannya di kelas 6. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 1, rukun dalam perbedaan untuk pembelajaran 3 sampai 6. Baik, sebelum Pak Guru menyampaikan materi, Pak Guru mau menyampaikan tujuan pembelajarannya. Melalui pengamatan tayangan video pembelajaran, siswa dapat 1. Menemukan informasi penting dari suatu bacaan. 2. Menyebutkan cara menemukan info penting dari suatu bacaan. 3. Menjelaskan aspek kata tanya dalam menemukan informasi penting dalam suatu bacaan. 4. Menceritakan peran tokoh dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. 5. Menyebutkan ciri khusus ciri khusus tumbuhan berdasarkan habitatnya. 6. Menjelaskan arti penting persatuan. 7. Memberikan contoh sikap hidup rukun di sekolah. 8. Menyebutkan contoh sikap hidup di rumah. 9. Menyebutkan manfaat sikap hidup rukun di sekolah, di rumah, dan di masyarakat. Yang ke-10. Menyebutkan macam-macam pola lantai beserta contoh tariannya. Baik anak-anak, kita masih dalam suasana hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Tidak ada salahnya kita selalu mengenang sejarah bagaimana bangsa Indonesia ini berjuang untuk memperoleh kemerdekaannya. Mari kita nyanyikan bersama-sama dulu lagu Indonesia Merdeka. Baik anak-anak, mari kita lanjutkan untuk materinya. Subtema 1 dalam tema 2, rukun dalam perbedaan. Jadi banyak sekali informasi penting yang berkaitan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi dengan kita mengenang sejarah, kita pun juga akan mengetahui bagaimana informasi yang penting yang kita dapatkan dari sejarah bangsa Indonesia ini untuk memperoleh kemerdekaannya. Baik, anak-anak, cara menemukan informasi penting dari suatu bacaan. Yang pertama, kita membaca sungguh-sungguh teks dari awal sampai akhir atau membaca intensif. Yang kedua, menuliskan hal penting setiap paragraf. Yang ketiga, memahami isi bacaan. Yang keempat, menggunakan aspek kata tanya untuk menemukan informasi penting dari suatu bacaan. Kita ingat kembali macam-macam aspek kata tanya.
Kata tanya apa? Itu untuk menanyakan hal, peristiwa, kegiatan, dan persoalan. Yang kedua, siapa? Itu untuk menanyakan nama orang atau tokoh. Yang ketiga, di mana? Itu untuk menanyakan tempat. Yang keempat, bagaimana? Untuk menanyakan cara atau keadaan. Yang kelima, mengapa? Untuk menanyakan sebab atau alasan. Yang keenam, kapan? Untuk menanyakan waktu. Baik, jadi kata tanya tadi, aspek kata tanya tadi untuk menggali informasi penting dari suatu bacaan. Nah, sebelum kita lanjut, kita juga akan mengenang kembali bagaimana dulu teks proklamasi itu disusun oleh para tokoh pendiri bangsa. Mari kita lihat teks aslinya yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Baik anak-anak, jadi itu tadi teks proklamasi yang asli yang diketik tangan oleh Insinyur Soekarno yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Nah, kita ingat kembali makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Yang pertama adalah sebagai puncak perjuangan Indonesia. Jadi proklamasi itu merupakan tonggak perjuangan rakyat Indonesia dalam memperoleh kemerdekaannya. Yang kedua, pengakuan kepada dunia luar. Satu, pengakuan secara de facto, artinya negara Indonesia ini adalah negara yang merdeka. Kemudian pengakuan secara de jure atau secara hukum, artinya kemerdekaan negara Indonesia ini diakui secara hukum oleh negara lain. Salah satunya dulu negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia itu adalah negara Mesir. Yang ketiga, menaikkan martabat bangsa. Dengan adanya proklamasi kemerdekaan Indonesia ini menjadikan momentum penting bagi bangsa Indonesia bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang bebas dari penjajahan, yang memiliki martabat dan akan menjadi negara yang mandiri. Kemudian yang keempat, perjuangan sebagai negara baru. Setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya, maka Indonesia akan dibangun menjadi negara yang baru oleh rakyat dan untuk rakyat. Yang kelima, tonggak sejarah negara Indonesia. Jadi dengan pembacaan teks proklamasi merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajah. Nah, setelah kita tadi mempelajari kembali makna proklamasi, kita akan membaca teks bacaan ini atau menggali informasi penting dari bacaan ini tentang bagaimana peran tokoh perjuangan dalam memperoleh kemerdekaan. Yang pertama adalah Insinyur Soekarno. Ini adalah salah satu tokoh yang berjasa dalam mendirikan negara Republik Indonesia. Soekarno lahir di Blitar, Jawa Timur tanggal 6 Juni 1901 yang meninggal di Jakarta tanggal 21 Juni 1970. Nah, peran tokoh Insinyur Soekarno ini dalam proklamasi kemerdekaan adalah satu,
sebagai salah satu penyusun naskah proklamasi. Jadi yang menyusun naskah proklamasi itu ada 3 orang, Insinyur Soekarno, kemudian Muhammad Hatta, kemudian Ahmad Subarjo. Sekali lagi, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Ini 3 orang yang menyusun naskah proklamasi. Kemudian naskah proklamasi tersebut yang menulis tangan adalah Insinyur Soekarno. Kemudian peran dari Insinyur Soekarno juga adalah yang menandatangani teks proklamasi. Kemudian juga yang membacakan teks proklamasi. Itu adalah peran dari Insinyur Soekarno dalam persiapan teks proklamasi atau persiapan kemerdekaan Indonesianya. Kemudian yang kedua adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat tanggal 12 Agustus 1902, wafat di Jakarta 14 Maret 1980 ya, pada usia yang ke-77. Bung Hatta ini juga bersama Insinyur Soekarno dan Ahmad Subarjo menyusun konsep naskah proklamasi. Kemudian dia juga menandatangani teks proklamasi bersama Bung Karno. Kemudian setelah Indonesia merdeka, Bung Hatta ini menjadi wakil presiden Republik Indonesia yang pertama. Selain itu, Bung Hatta juga dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Kemudian berikutnya, peran tokoh berikutnya, setelah tadi 3 orang, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo menyusun konsep naskah proklamasi, kemudian naskah tersebut setelah ditulis tangan oleh Insinyur Soekarno, kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Ini diketik oleh Sayuti Melik. Jadi Sayuti Melik ini perannya adalah mengetik naskah proklamasi. Nah, perlu diketahui ketika naskah proklamasi sudah diketik oleh Sayuti Melik, nah ini konsep atau naskah tulis tangannya ini dibuang ke tempat sampah. Nah, ini kemudian diambil oleh BM Diah. Nah, ini juga menjadi salah satu sejarah dari perjuangan bangsa. Jadi masih disimpan oleh BM Diah. Saat ini juga sudah diserahkan ke Museum Nasional. Kemudian yang berikutnya Ahmad Subarjo. Ini lahir di Kerawang, Jawa Barat 23 Maret 1896 dan wafat 15 Desember 1978 pada usia 82 tahun. Perannya adalah dia juga bersama Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta menyusun naskah proklamasi. Kemudian dia menjadi Menteri Luar Negeri yang pertama setelah Indonesia merdeka. Kemudian dalam persiapan kemerdekaan Indonesia, dia menjadi golongan tua yang menyembatani antara golongan tua dan golongan muda dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Ini adalah Ahmad Subarjo. Kemudian yang berikutnya, yang ini adalah Tadesi Maeda. Ini adalah seorang warga Jepang, tetapi dia berpihak atau simpatik kepada rakyat Indonesia. Jadi dia ini berjasa karena rumahnya ini digunakan untuk menyusun konsep naskah proklamasi. Sekali lagi namanya Laksamana Tadesi Maeda. Kemudian yang berikutnya adalah Sukarni. Sukarni ini lahir di Blitar, Jawa Timur, 14 Juli 1916. Beliau wafat di Jakarta 7 Mei 1971. Nah,
Soekarni ini adalah salah satu tokoh pemuda yang mengusulkan agar teks proklamasi itu ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Kemudian yang berikutnya adalah Ibu Fatmawati. Dia adalah istri dari Insinyur Soekarno. Dia berperan dalam menjahit bendera pusaka, bendera Sangsaka Merah Putih yang dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Kemudian yang berikutnya adalah Latif Hindraningrat. Adalah salah satu tokoh pengibar bendera merah putih pada tanggal 17 Agustus 1945. Jadi tokoh yang mengibarkan bendera merah putih pada saat proklamasi kemerdekaan adalah Latif Hindraningrat dan Suhud. Latif Hindraningrat ini adalah salah satu tokoh pembela tanah air. Jadi mereka juga berjasa dalam persiapan kemerdekaan Indonesia, terutama dalam proses proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, itu tadi adalah tokoh-tokoh yang berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian bacaan berikutnya, ini ada bacaan bahwa sebelum Indonesia menyatakan kemerdekaannya, itu tanggal 9 Agustus 1945, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat ini diundang ke Dalat, Vietnam, Saigon, untuk bertemu dengan Marsikal Terauchi. Nah, di sana ini akan menyampaikan informasi kepada bangsa Indonesia bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Nah, pada saat itu Jepang ini sudah menderita kekalahan dari tentara sekutu karena dijatuhi bom oleh Amerika Serikat, termasuk kota Hiroshima dan kota Nagasaki. Nah, pertemuan antara Panglima Jepang dan pemerintah Indonesia ini dijadikan momentum yang sangat penting bagi para pejuang di Indonesia, tokoh golongan tua dan golongan muda. Jadi mereka ingin segera memproklamasikan kemerdekaannya. Nah, ini apalagi tanggal 14 Agustus 45 ini Jepang ini dinyatakan menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Nah, salah satu tokoh pemuda yang mendengar berita kekalahan Jepang ini adalah Sultan Syahrir, yaitu mendengar berita tentang kekalahan Jepang. Kemudian ini segera para pemuda bergerak cepat ingin segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jadi sehingga terjadi ya seperti tadi proses-proses detik-detik bagaimana bangsa Indonesia ini akan segera memproklamasikan kemerdekaannya. Nah, setelah tadi anak-anak membaca teks yang berkaitan dengan peran tokoh dalam proklamasi kemerdekaan, jadi ini silakan seperti kemarin membuat pertanyaan dengan aspek kata tanya untuk menggali informasi dari bacaan. Nanti silakan menggunakan kata tanya apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana untuk menggali informasi penting dari suatu bacaan. Nah, ini hanya contoh saja. Apa peran Insinyur Soekarno dalam penyusunan teks proklamasi? Kemudian 2, siapa yang menyusun konsep teks proklamasi? Kemudian 3, di mana penyusunan teks proklamasi dilakukan? 4, bagaimana proses penyusunan teks proklamasi? 5, mengapa Tedesi Maida berpihak kepada bangsa Indonesia? 6, kapan Insinyur Soekarno wafat? Ini hanya sebagai salah satu contoh saja.
Jadi nanti silahkan anak-anak membuat sendiri atau menggali sendiri dengan aspek kata-katanya untuk menemukan informasi penting dari suatu bacaan. Kemudian yang berikutnya, setelah Indonesia merdeka, seperti yang saya sampaikan kemarin, segera beradaptasi untuk menjadi negara Indonesia baru. Nah, kali ini kita akan mempelajari bagaimana tumbuhan itu beradaptasi. Nah, ini kita ingat kembali tentang habitat. Habitat itu adalah tempat hidup suatu makhluk hidup. Berdasarkan habitatnya, makhluk hidup atau tumbuhan ini dibedakan menjadi 3, ada hidrofit, kemudian ada higrofit, kemudian ada xeropit. Kalau hidrofit ini adalah tumbuhan yang hidupnya di lingkungan air. Sebagian tubuhnya ada di permukaan air, akarnya berada di air. Memiliki rongga udara dalam batang atau tangkai daun. Daunnya muncul di permukaan air. Ini hidrofit. Kemudian yang kedua, higrofit. Higrofit itu adalah tumbuhan yang hidup di lingkungan yang lembab. Kalau xeropit itu adalah tumbuhan yang hidup di lingkungan yang kering. Nah, kali ini kita pertama dulu ini hidrofit, tumbuhan yang hidup di lingkungan air. Ini ada kangkung air, kemudian ada bunga terate, ada enceng gondok, ini ada semanggi, kemudian ini ada tumbuhan bako, ini ada hidrofila. Nah, jadi pada umumnya tumbuhan yang hidup di lingkungan air ini adalah daunnya itu lebar dan tipis seperti terate. Ini tujuannya untuk mempercepat penguapan, karenanya hidupnya di air sehingga tidak mudah busuk. Kemudian batangnya berongga, ini untuk keluar masuknya udara, juga untuk mengapung di air. Ini adalah contoh tumbuhan yang hidup di air. Kemudian adalah xeropit, adalah tumbuhan yang hidup di lingkungan kering. Ini adalah contohnya kaktus ya, contohnya adalah kaktus, kemudian ini ada kurma, kemudian ini ada lidah buaya, kemudian ini adalah sansevieria. Kemudian ciri-ciri dari xeropit adalah sebagian daunnya ini ada yang berupa duri. Ini tujuannya untuk mengurangi penguapan. Kemudian batangnya ini menggembung dan dilapisi lilin. Ini tujuannya untuk menyimpan cadangan air. Kemudian ciri yang ketiga adalah akarnya ini panjang. Jadi akar tumbuhan xeropit itu sangat panjang masuk ke dalam tanah. Ini karena apa? Berfungsi untuk mencari cadangan air di dalam tanah. Kemudian yang berikutnya adalah higrofit, tumbuhan yang hidup di lingkungan yang lembab. Ini contohnya adalah tumbuhan paku, tumbuhan jamur, dan lumut. Jadi anak-anak silahkan bisa mencari tumbuhan berdasarkan habitatnya, mana yang hidrofit, mana yang higrofit, dan mana yang xeropit. Nah, ini adalah skema atau diagram bagaimana cara tumbuhan melindungi diri. Ini ada bambu. Bambu ini melindungi diri dengan bulu halus pada batangnya. Kemudian kelapa. Kelapa ini melindungi diri dengan kulit atau batok kelapa yang keras. Kemudian gadung ini melindungi diri dengan cara mempunyai racun. Kemudian putri malu melindungi diri dengan cara satu, mengatupkan daunnya ketika disentuh, kemudian ada duri pada batangnya. Kemudian nangka melindungi diri ini dengan cara memiliki getah yang lengket dan terdapat pada bulu pada buahnya. Kemudian mawar ini melindungi diri dengan memiliki duri pada batangnya, dan banyak sekali tumbuhan yang punya ciri khusus untuk melindungi diri dari musuhnya. Jadi anak-anak tadi nanti bisa menggali sendiri informasi penting yang berkaitan dengan bagaimana tumbuhan melindungi diri. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana tumbuhan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Yang pertama adalah kangkung.
Kangkung karena hidupnya di air, satu mempunyai rongga udara pada batang, dua daunnya berada di atas permukaan air. Kemudian yang berikutnya adalah terate. Terate menyesuaikan diri dengan lingkungannya adalah mempunyai daun lebar dan tipis. Ini tujuannya untuk mempercepat penguapan. Kemudian memiliki batang yang berongga. Kemudian batangnya berada di dalam air. Nah, batang yang berongga ini tujuannya untuk mengapung di air. Kemudian lidah buaya. Lidah buaya ini batangnya menggembung. Ini tujuannya untuk menyimpan cadangan air. Kemudian enceng gondok. Ya, ini juga sama, batangnya menggembung, berisi rongga udara, ini untuk mengapung di air. Kemudian enceng gondok ini akarnya punya akar serabut yang banyak. Ini untuk menjaga keseimbangan di air sehingga apa? Tidak mudah terbalik. Kemudian bambu. Bambu menyesuaikan diri dengan lingkungannya adalah tumbuh dan berkembang biak di lingkungan. Bambu ini tadi menyesuaikan diri dengan lingkungannya adalah ya seperti tadi punya rambut pada batangnya, ya. Ini juga ada berkembang biak di lingkungan yang dimana bambu itu dapat tumbuh. Kemudian yang berikutnya adalah setelah kita tadi mempelajari bagaimana tumbuhan itu beradaptasi, bagaimana tumbuhan itu melindungi diri. Nah, itu semuanya tujuannya agar bisa bertahan hidup. Jadi antar tumbuhan itu berbeda-beda cara melindungi diri, berbeda-beda cara menyelesaikan diri. Begitu juga dengan manusia. Manusia dalam kehidupan sehari-hari seperti kita ini tentunya antar satu dengan yang lainnya itu banyak sekali perbedaan, tapi dengan perbedaan itu tidak menjadikan penghalang untuk bersatu. Jadi dengan adanya perbedaan kita ini justru itu menjadi pemersatu bangsa Indonesia, pemersatu kita dengan teman, pemersatu kita dalam keluarga, pemersatu kita di masyarakat. Ini contohnya, ini adalah permainan Rangku Alu dari Nusa Tenggara Timur. Nah, ini mereka untuk memainkan ini harus kerjasama yang baik, artinya harus bersatu. Siapa yang memainkan bambunya ini, semacam kayunya ini, siapa yang melompat. Ini kalau tidak ada kerjasama yang baik, ya permainannya ini tidak bisa dimainkan. Jadi ini mencerminkan suatu persatuan. Nah, kemarin juga kita sudah mempelajari bagaimana sikap hidup rukun di sekolah, membantu teman yang kesulitan belajar, meminjami alat tulis, tidak membeda-bedakan teman, bertegur sapa saat bertemu, menghargai pendapat teman, saling menyayangi antar teman, menengok bila ada yang sakit dan lain-lain. Coba ini kita terapkan dalam sikap hidup rukun kita di sekolah. Kemudian yang berikutnya, sikap hidup rukun di rumah. Yang pertama adalah saling menghargai pendapat antar anggota keluarga. Yang kedua, menghormati ayah dan ibu. Yang ketiga, membantu orang tua dalam menyelesaikan pekerjaan rumah. Kemudian yang keempat, berbagi makanan dalam anggota keluarga. Yang kelima, saling memberikan nasihat dalam anggota keluarga. Yang keenam, saling menyayangi antar anggota keluarga. Yang ketujuh, merawat dan mendoakan bila ada yang sakit dan lain-lain. Dan ini silahkan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sikap hidup rukun di rumah. Selain itu juga kita harus menerapkan sikap hidup rukun di masyarakat. Jadi anak-anak silahkan mencari contoh perilaku sikap hidup di masyarakat, kemudian ya kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat. Kemudian manfaat sikap hidup rukun itu banyak sekali, baik di rumah, di sekolah, dan masyarakat. Satu, kehidupan kita itu akan menjadi kehidupan yang harmonis, tentram, dan damai. Kemudian yang kedua, akan mempererat tali persaudaraan. Kemudian yang ketiga, jika kita punya pekerjaan karena kita punya sikap hidup rukun, kita menjaga persatuan, maka pekerjaan itu akan cepat selesai. Kemudian yang keempat, memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan. Kemudian yang kelima,
tentunya kehidupan kita akan menjadi lebih aman karena apa? Tidak ada perselisihan. Nah, itu tadi contoh sikap perilaku hidup rukun baik di sekolah, di rumah, dan di masyarakat, juga manfaat sikap hidup rukun bagi kehidupan kita. Nah, contoh kehidupan sikap hidup rukun ini akan bisa kita laksanakan, kita terapkan dalam sebuah tarian. Nah, kita akan pelajari lagi tentang pola lantai adalah pola lantai posisi menari yang harus dikuasai oleh seorang penari dalam menentukan gerakannya sehingga gerakannya itu sesuai dengan jenis tariannya. Nah, macam-macam pola lantai ini ada yang vertikal atau lurus atau posisinya ini dari depan ke belakang atau sebaliknya. Kemudian horizontal, horizontal ini mendatar, lurus tapi mendatar. Kemudian yang ketiga adalah diagonal. Kemudian yang keempat adalah melengkung atau melingkar. Nah, kita lihat dulu ini seperti kemarin sudah kita pelajari posisi lantai vertikal lurus. Ini artinya lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Pola lantai ini memberikan kesan kepada kita, kesan sederhana tetapi kuat. Nah, ini contohnya, ini polanya seperti ini, namanya pola lantai vertikal. Nah, ini contohnya tari Yokman Papua, tari Serimpi Jawa Tengah, tari baris cengketan dari Bali. Kemudian yang berikutnya pola lantai diagonal, ini pola lantai berbaris membentuk garis menyudut baik itu ke kanan maupun ke kiri. Ini contohnya adalah tari gending Sriwijaya Sumatera Selatan. Kemudian yang berikutnya adalah pola lantai garis melengkung atau melingkar. Ini membentuk lingkaran. Nah, ini contohnya adalah tari Mabadong dari Sulawesi Selatan. Kemudian tari randai dari Sumatera Barat. Nah, pola lantai melingkar ini memberikan kesan lemah lembut. Nah, lalu yang ini pola lantai horizontal. Ini tari pendek dari Bali. Kemudian yang ini tari Saman dari Aceh. Nah, tugasnya adalah ini. Jadi anak-anak nanti silahkan bisa dilihat di bukunya, di tabelnya. Ini tari Seudati. Tari Seudati ini dari Aceh. Ini pola lantainya adalah vertikal atau lurus. Kemudian tari Andun. Tari Andun ini dari mana ya, tari Andun ini ya, tari Andun ini dari Bengkulu. Tari Andun ini dari Bengkulu, pola lantainya adalah diagonal. Kemudian tari Tanda. Tari Tanda ini dari Rio, pola lantainya adalah melingkar. Kemudian tari Tambun dan Bumai. Ini dari Kalimantan Tengah, pola lantainya adalah lurus. Nah, jadi silahkan bisa dipelajari kembali tentang pola lantai dan jenis tariannya. Suatu saat anak-anak bisa mempraktekkan tarian berdasarkan pola lantainya. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti video pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sekali lagi kalau banyak kekurangan dari apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.